Luar biasa ini. Egrang yang dimainkan sejak umur berapa sahabat Uli? Umur 11 tahun. 11 tahun. Sahabat Rian? 11 tahun. 11 tahun juga? Iya. Tuh. Dan dia sudah mahasiswa sekarang. Tadi selain festival Egrang ada kampung wisata. Iya. Coba bagaimana? Ya apa ya, dari permainan egrang itu kan kemudian banyak tamu, banyak wisatawan datang. Nah kemudian dari kegiatan anak-anak juga suka tampil kemana-mana juga anak-anak ini. Rian pernah tampil di Thailand ya main egrang. Dari situ kemudian ini memang ketika tamu datang kan kemudian mereka menanyakan souvenir ya. Nah kemudian ibu-ibu berinisiatif membuat produk-produk kerajinan, produk-produk kuliner. Nah kebetulan juga ada tamu datang pingin nginap. Kalau nginap di rumah saya kan tidak cukup juga. Kita berunding dengan tetangga-tetangga. Nah dari situ kemudian muncul forum homestay ya mas, secara bertahap. Nah kemudian juga kadang ada rombongan tamu selain pingin nginap tapi dia pingin bermain-main gitu. Kadang ada yang pingin camping, akhirnya kita juga ada lahan sawah segala macam itu ini. Kemudian anak-anak ini juga punya inisiatif sebetulnya dulu. Biasanya minggu terakhir itu mereka minta kayak pokoknya harus main bersama lebih meriah gitu, tapi main di sawah. Nah munculnya ide permainan polo lumpur itu dari anak-anak sebetulnya. Jadi sebulan sekali itu anak-anak bermain bersama, pergi ke sawah ya biasanya ke sawah bermain di situ. Nah kemudian dari situ mas sebetulnya muncul. Seru. Tapi kita prosesnya sebetulnya menjadi sebuah kampung wisata itu bertahap lah, jadi tidak sekaligus ini. Tapi lama-lama sekarang kita juga sedang akhirnya kita konsepkan itu jadi kita namanya ada paket petualangan Kacong Genduk mas. Jadi petualangan Kacong Genduk ini ada 7 destinasi sebetulnya, ini tempatnya cuma kita frame itu sebagai edukasi perdamaian. Jadi wisata perdamaian. Kacung itu kan anak kecil. Genduknya anak kecil juga. Oh iya perempuan. Kan genduk itu bahasa Jawa. Ya, Jawa. Kacong Madura. Jadi Pandalungan gitu mas. Siap. Nah tapi ini yang menemukan sebetulnya anak-anak juga memberi nama petualangan. Kemudian ini jadi petualangan di 7 lokasi destinasi yang kita frame itu. Satu di Tanoker. Di Tanoker itu mengandung nilai-nilai istilahnya anak-anak itu keseimbangan karena belajar egrang gitu. Kemudian ada kelompok anak muda yang batik kuku itu mas. Jadi mengandung nilai-nilai kemandirian itu di situ. Kemudian ada ibu-ibu yang kerajinan itu, dia punya kelompok namanya Elisa Rembo, tapi dia berjuang cukup lama dan dia sekarang udah ekspor ke beberapa negara itu mas. Tapi kita nyebutnya sebagai hero lokal lah, karena dia dulu pernah jadi TKW di Malaysia, kemudian pernah mendapatkan hidupnya susah gitu, tapi dia bisa bangkit, bahkan bahasa Inggrisnya sekarang bagus. Dulu aja pegang laptop gitu nggak bisa mas, buka email sekarang sudah dia canggih sudah pergaulannya dia udah jalan, kadang jalan sendiri ke Australia, jalan ke Beijing, jalan cari itu. Nah itu kadang-kadang kalau ada wisata anak-anak SMA datang, kita kenalkan dia ngomong gitu riwayatnya. Kemudian ada pasar lumpur itu cinta tanah air, yang kerajinan itu berdaya memberdayakan nilainya. Kemudian ada destinasi yang ibu-ibu, ini ibu-ibu sama bapak-bapak ini kita sebut gotong royong dan kesetaraan, jadi anak-anak bisa belajar itu. Kemudian kalau yang lansia itu biasanya anak-anak kita ajak belajar kuliner, masak segala macam, punya nilai-nilai menyemangati lah, eyang-eyang kan. Luar biasa. Kemudian ada pesantren kopi, jadi ada pesantren di lereng Raung itu, jadi menampung anak-anak yang ibunya banyak pergi, orang tuanya pergi jadi pekerja migran, tapi di sana gratis. Tapi pesantren itu dihidupi dari kebun kopi. Tapi dia juga memproduk kopi juga. Jadi macam-macam. Jadi keberanian kita sebut nilai-nilai
keberanian. Jadi itu kita frame, itu kita jadiin paket-paket wisata. Jadi biasanya kalau yang tingkat SMP camping, terus ada pergi ke batik, membatik, belajar gitu ke beberapa. Mungkin itu kampung wisata yang berkembang akhirnya jadi itu Mas. Jadi kita udah punya kuliner segala macam itu. Jadi dari segi konsep amenitas wisata relatif sudah ada walaupun masih belum sempurna ya sebagai kampung wisata. 1 tahun kalender itu penuh terus berarti itu aktivitas Kalau terus. rame, kalau Iya. tidak pandemi. Oh ya pandemi dulu, waktu belum pandemi hampir semua Lumayan. setiap minggu penuh. Biasanya masih ya sekolah-sekolah kebanyakan. Harapannya buat sahabat Supo untuk lanjut di ke depan untuk semua yang sahabat Supo lakukan. Ya harapannya ini memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat di situ. Jadi tadi kan visinya kita bagaimana wilayah di situ itu jadi wilayah anak, jadi wilayah perempuan, ramah anak, ramah perempuan, ramah lingkungan. Nah, ini sebetulnya tantangan yang kita hadapi. Kita nyebutnya bukan kesulitan ya, tantangan lah ke depan. Bagaimana visi ini bisa diwujudkan, karena memang di masyarakat kan belum banyak ramah anak dari segi ramah lingkungan, ramah perempuan juga. Nah itu yang berat, tapi kita ke depan paling tidak bisa mempertahankan baik jaringan sumber daya yang ada, karena kesulitan paling berat memang biasanya kader-kader yang sudah kita rekrut atau komunitas yang udah kita harapkan dia jadi champion untuk perubahan, kadang kan karena tuntutan macam-macam pergi begitu saja. Nah, itu sebetulnya yang berat. Harapan kita ya bisa tetap membangun, memelihara hubungan jaringan dengan banyak pihak untuk memperkuat yang ada di Ledo Ombo itu sebetulnya. Ya, terima kasih. Begitu podcast hari ini. Saat ini podcast kali ini ada sahabat Moza di sebelah sana sudah bersiap untuk menutup podcast ini. Ya, begitulah untuk episode podcast kali ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih pada sahabat Supo, sahabat Rian. Lengkapnya Supoharjo. Supoharjo. Kalau kenal di sana namanya Mas Supo ya? Lehang biasa. Lehang. Sahabat Rian dan sahabat Uli, semoga sehat dan sehat selalu. Kita nikmati Moza dengan lagu BBM-nya. Sambil kita nikmati juga minuman dari Cafe Tebing, namanya Sejenis. Monggo dinikmati. Namanya apa ya Mas? Sejenis. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe dan silakan komen share video ini. Salam sehat, salam sersan. Prakonco dolanan nang jaba padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yo prakonco dolanan nang jaba padang bulan padange kaya rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yo prakonco
kanca dolanan nang jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore yo pro kanca dolen nang jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore yo pro kanca dolen nang jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore ngelingake aja padha turu sore ngelingake aja padha turu sore yo pro kanca